Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar, NIM 120130028 dari TPB 6, Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan menampilkan mengenai tugas UAS PKS 2, yaitu mengenai bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman sendiri dibagi menjadi dua, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah dan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Nah, bahasa pemrograman tingkat tinggi itu merupakan bahasa pemrograman yang mudah dipahami oleh manusia. Contohnya yaitu C++ seperti pada tampilan di layar. Nah, di sini saya sudah membuat program, yaitu program matematika dan program fisika. Nah, untuk program yang pertama, program matematika, ada header, include, stream, using SPG, dan tipe data integer. Nah, tipe data integer ini merupakan tipe data untuk menyimpan data berbentuk bilangan bulat. Nah, untuk tipe data char digunakan untuk menampilkan berupa huruf. Kemudian di sini ada biodata. Nah, di sini ada tipe data float. Tipe data float digunakan untuk menyimpan bilangan yang bersifat bilangan pecahan atau bilangan real. Kemudian ada menu dari daftar program yang saya buat, yaitu menghitung volume kubus, balok, tabung, dan kerucut. Nah, di sini ada fungsi while. Fungsi while merupakan fungsi yang digunakan untuk menyatakan perulangan. Ini kita disuruh memasukkan pilihan bangun ruangan yang akan kita hitung, apakah kubus, balok, tabung, atau kerucut. Nah, jika kita memilih pilihan satu, maka akan ditampilkan rumus volume kubus. Jika kita memilih pilihan kedua, kita akan ditampilkan rumus volume balok. Nah, fungsi ini dijalankan menggunakan rumus tipe data if else. Nah, kemudian misalnya kita memilih pilihan satu, kita akan menghitung rumus dari volume kubus. Nah, di sini ada fungsi for. Nah, kita akan menghitung volume kubus sebanyak 2 kali percobaan. Nah, di sini ada cout, disuruh memasukkan besarnya sisi yang akan kita cari dengan menginputkan sisi. Nah, kemudian hasil volume kubus ditampilkan dengan cout hasil volume kubus, yaitu volume kubus dengan satuan cm kubik. Nah, untuk pilihan yang kedua dan seterusnya, pilihan ketiga dan pilihan keempat, itu konsep yang digunakan sama dengan konsep tipe data yang digunakan pada pilihan satu. Hanya saja perbedaannya terdapat pada rumus volume yang digunakan. Ke rumus volume balok, kita disuruh memasukkan nilai panjang, lebar, dan juga tinggi. Kemudian volume tabung, P, kita memasukkan nilai jari-jari dan juga nilai tinggi. Kemudian volume kerucut sama, masukkan nilai jari-jari dan juga tinggi. Nah, kemudian di sini ada cout atau output berupa apakah Anda akan melakukan perhitungan lagi. Nah, di sini apabila kita akan melakukan perhitungan lagi, maka kita memilih Y, huruf Y. Maka program akan mengulang kepada awal lagi. Nah, di sini jika kita memilih Y, maka program akan kembali ke menu, go to menu. Nah, ini artinya program akan kembali ke menu. Nah, menu tadi. Nah, untuk program akan kembali ke menu di sini. Nah, jadi program akan menampilkan daftar dari bangun ruang lagi.
Nah, kemudian apabila kita memilih tidak, maka program yang dibuat akan berhenti atau selesai. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan program matematika yang telah saya buat. Nah, di sini sudah muncul. Coba kita akan menjalankan program yang pertama, yaitu daftar bangun ruang kubus. Nomor 1. Nah, lalu dia akan menampilkan rumus volume dari bangun ruang kubus, yaitu sisi kali sisi kali sisi. Nah, untuk percobaan yang pertama, coba kita masukkan 5. Maka Cout atau hasil volume kubus adalah 125 cm3. Nah, untuk percobaan yang kedua, kita coba 6. Nah, maka dia akan muncul 216. Nah, apabila kita ingin melakukan perhitungan lagi, kita mendapatkan Y. Nah, misalkan kita akan menghitung volume tabung. Masukkan jari-jari tinggi. Nah, untuk percobaan pertama kita mendapatkan 169,56 cm3. Untuk percobaan yang kedua, nah, apabila kita ingin mengakhiri perhitungan, maka kita menginputkan T. Maka program akan selesai. Kemudian selanjutnya kita akan menjalankan program rumus fisika. Nah, di sini ada headernya, include the stream, using namespace PD, kemudian integer atau tipe data yang digunakan untuk menampilkan bilangan bulat, dan char digunakan untuk menampilkan tipe data berupa karakter atau berupa huruf. Di sini ada bio dan juga ada daftar program yang akan dihitung. Saya menampilkannya menggunakan fungsi cout. Nah, ini ada fungsi plot atau fungsi tipe data yang digunakan untuk menampilkan data berupa bilangan real atau bilangan pecahan. Kemudian ada fungsi perulangan if, else if. Nah, ini digunakan apabila program sesuai kondisinya bernilai true, maka program akan berjalan. Nah, apabila kondisinya tidak terpenuhi, maka program akan berjalan pada kondisi setelahnya. Nah, misalnya kita akan memilih pilihan 1, nah maka program akan menampilkan potensial listrik di bola pejal bermuatan. Nah, apabila kita memilih pilihan yang kedua, maka program akan menampilkan potensial listrik di kulit bola yang bermuatan. Nah, ini kita disuruh memasukkan letak potensial listrik yang akan dihitung. Nah, di sini saya melakukan sebanyak 2 kali percobaan menggunakan fungsi for. Nah, selanjutnya disuruh memasukkan nilai muatan jari-jari dalam dan jari-jari luar. Nah, jika letak potensial berada di luar, maka program yang digunakan menggunakan rumus ini. Nah, jika bola berada di permukaan bola pejal, rumus yang digunakan ini. Nah, jika potensial berada di dalam bola pejal, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, selanjutnya Cout atau output berupa hasil perhitungan dari potensial yang berada di bola pejal ditampilkan melalui fungsi if dan fungsi
fungsi if else if. Nah, jika opsi 1 terpenuhi, maka nilai potensial yang digunakan menggunakan rumus ini P1. Jika kondisi opsi pilihan yang dimasukkan yaitu 2, kita menggunakan rumus ini P2, dan jika kondisi kita memilih opsi yang ketiga, maka kita menggunakan rumus yang ini. Oke, untuk program pilihan yang kedua, programnya sama dengan konsepnya sama dengan program yang ada pada pilihan 1. Hanya saja terletak perbedaan program menghitung potensial. Jika di pilihan 1 terdapat di bola pejal yang bermuatan, untuk program yang kedua potensial listrik berada di kulit bola yang bermuatan. Nah, kemudian kita coba jalankan programnya. Nah, misalkan kita akan menghitung potensial listrik di bola pejal yang bermuatan. Kita inputkan 1. Nah, kita pilih letak potensial listrik itu berada di mana. Misalkan berada di luar bola pejal. Nah, masukkan nilai muatan. Misal 5. Kemudian jari-jari dalam. Lalu jari-jari luar misal 6. Nah, kemudian dia akan menghasilkan output potensial di luar bola pejal. Nah, untuk percobaan yang kedua, misal 5, jari-jari dalam 2, jari-jari luar 6. Nah, kita disuruh memilih hasil perhitungan keberapa yang akan ditampilkan oleh program. Misalkan 1. Nah, maka nilai potensial kontinu di bola pejal bermuatan 9 kali 10 pangkat 9. Nah, kemudian di sini ada flowchart dari program yang telah saya buat. Nah, ini merupakan flowchart dari program fisika. Nah, misalkan pilihan 1 apabila terpenuhi, maka kode program akan dijalankan seperti ini. Apabila pilihan 1 tidak terpenuhi, maka kode program akan berjalan di pilihan yang selanjutnya, yaitu pilihan kedua. Nah, berikut ini kode yang digunakan pada pilihan yang kedua. Ini merupakan keluaran atau cout dari program menghitung potensial berada di kulit bola. Ini merupakan inputan dari nilai muatan dan jari-jari. Nah, selanjutnya, apabila opsi 1 ini berada di luar posisi luar bola pejal, ini di permukaan, dan ini berada di dalam. Lalu kemudian output akan ditampilkan seperti ini. Jika opsi 1 terpenuhi, maka output akan menggunakan kode seperti ini. Kemudian yang terakhir ada output apakah Anda akan melakukan perhitungan lagi. Jika iya, maka program akan kembali ke menu awal. Apabila tidak ingin melakukan perhitungan,
atau kita menginputkan nilai T, maka program akan berhenti. Kemudian untuk flowchart yang kedua yaitu program matematika. Untuk kodenya, ini merupakan tampilan dari biografi dan juga daftar dari bangun ruang. Kemudian apabila pilihan while terpenuhi, maka kode akan berjalan seperti ini. Nah, apabila tidak terpenuhi, maka program akan berhenti. Nah, apabila program berjalan di pilihan 1, maka itu merupakan menjalankan program rumus volume kubus. Kemudian apabila pilihan yang kedua itu rumus volume balok, yang ketiga volume tabung, yang keempat volume kerucut. Nah, berikut ini merupakan hasil output dari volume kubus. Nah, hasil output ini terdiri dari 2 kali percobaan. Untuk balok sama untuk tabung dan juga kerucut itu sama. Selanjutnya, jika ini sudah terpenuhi, maka akan ditampilkan output. Apakah Anda akan melakukan perhitungan lagi? Jika ya, maka program akan kembali ke menu awal. Maka program akan kembali melakukan perhitungan di daftar menu. Kemudian apabila selesai, maka kode akan berhenti. Sekian tugas UAS yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.